tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo Sobat Levi, ketemu lagi nih sama aku, Cherry Yuniwaswira sebagai MC pada acara podcast Say Don't Be Shy. Nah, gimana nih kabar Sobat Levi semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Oke, kali ini udah datang nih seorang konselor yang sangat cantik dan tentunya sangat menarik nih. Karena pembahasannya akan sangat-sangat menarik dibawakan oleh Kak Berliana. Boleh dong Kak sharing-sharing sebelum masuk ke pertanyaan nih, boleh sharing-sharing tentang kegiatan sehari-hari Kakak yang mungkin akan memotivasi Sobat Levi yang membuat mereka mau melakukannya, atau hal-hal positif yang sering Kakak lakukan yang membuat Sobat Levi tertarik untuk melakukannya dan akan menjadi ladang pahala untuk Kakak dan kita semua. Kepada Kak Berlian, dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Cherry atas waktu. Sebenarnya kehidupan sehari-hari aku itu kuliah. Kebetulan aku kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, jurusan tasawuf dan psikoterapi. Dan kuliah tuh kan termasuk ini ya, belajar kayak menuntut ilmu gitu. Dan itu termasuk hal positif yang aku lakuin sih. Dan harapanku juga Sobat Levi juga demikian gitu. Karena sebenarnya menuntut ilmu kan nggak harus di bangku kuliah atau sekolah gitu. Di luar itu kita juga bisa melakukannya. Gitu sih Kak. Wah, keren banget nih. Ternyata konselor kita kali ini adalah seorang mahasiswa yang mempelajari tentang tasawuf dan psikoterapi. Nah, pas banget nih berhubungan sama materi yang udah dikirim Sobat Levi ke dalam Google Form kita nih Kak kali ini. Oke, sebelum masuk ke sesi tanya jawab dan pemberian solusi-solusi terbaik nih dari Kakak, boleh dong Kak sepatah dua kata diberikan kepada Sobat Levi agar mereka tetap semangat dan menarik perhatian mereka untuk menonton podcast ini. Oke, dari aku sendiri sebenarnya ada sih Kak kayak moto hidup yang benar-benar memotivasi aku banget gitu. Apalagi nih pas aku lagi ada masalah gitu atau ujian gitu misalnya. Ada kalimat yang bilang kayak gini, Tuhan itu memberikan ujian itu nggak pernah sampai di luar batas kemampuan hambanya. Jadi hal itu ngebuat aku kayak misalkan aku dikasih ujian atau permasalahan kayak apapun, itu aku yakin kalau Tuhan aja yakin sama aku. Jadi aku harus yakin kalau aku bisa ngelewatin ini semua gitu sih Kak. Wah, keren banget nih. Sepatah dua kata yang diberikan konselor kita kali ini membuat kita kembali yakin bahwa kita nggak sendirian nih Sobat Levi. Ada Tuhan yang selalu mensupport kita, ada diri kita yang selalu menyayangi kita, dan ada literasi psikologi Indonesia yang selalu menampung keluhan-keluhan Sobat Levi. Jadi jangan merasa sendiri dan merasa bahwa di dunia ini tidak ada orang selain dirinya sendiri. Karena literasi psikologi Indonesia bersinergi bersama generasi muda untuk merangkul dan meningkatkan
kesehatan mental para masyarakat Indonesia. Oke Kak, untuk mempersingkat waktu kita karena masalah yang kita hadapi ini cenderung serius ya Kak. Nah, kita harus memberikan solusi-solusi terbaik nih kepada Sobat Liva yang mengalaminya. Jadi, untuk mempersingkat waktu langsung saja nih Kak ke masalah-masalah yang dihadapi Sobat Liva. Pertama ada inisial nama YY, umurnya 21 tahun nih Kak, pekerjaannya sebagai mahasiswa. Boleh cerita sedikit? Selama bertahun-tahun, saya merasa cemas dan gelisah secara konstan. Setiap hari, saya terjebak dalam kecemasan yang berlebihan dan pikiran negatif yang terus-menerus menghantui pikiran saya. Rasanya seperti ada sesuatu yang selalu saja membebani hidup saya dan sulit untuk menikmati kebahagiaan terkecil dalam hidup saya. Saya merasa terisolasi dan tidak bisa berbagi perasaan dengan siapapun karena takut dianggap lemah atau aneh. Ini benar-benar mempengaruhi kehidupan saya, termasuk hubungan pribadi saya. Saya ingin mencari bantuan nih Kak, tapi masih ada stigma yang mengatakan terkait tentang kesehatan mental. Jadi saya sekarang merasa terjebak dalam lingkaran setan ini. Gimana dong Kak cara keluar dari lingkaran setan ini? Boleh dong Kak kepada Kak Berlian dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Cherry atas waktu yang diberikan. Oke, dari permasalahan yang pertama ini aku bisa ngambil kesimpulan ya Kak, kalau si Yeye ini tuh selalu merasa cemas yang kayak berlebihan gitu. Kemudian sering merasa gelisah, terus nggak jarang juga untuk berpikiran negatif, dan hal itu benar-benar ngebuat dia nggak nyaman gitu. Nah, dari sini sebenarnya aku paham banget dengan yang dirasain sama Kak Yeye ini. Rasa ketakutan, kecemasan, pikiran-pikiran negatif itu pasti membuat si Kak Yeye itu merasa nggak nyaman gitu. Nah, sebenarnya nih Kak, kalau sepengetahuannya aku, setiap hal yang terjadi pada diri kita tuh pasti ada penyebabnya gitu. Kecemasan, rasa takut, kemudian rasa gelisah yang dirasakan Kak Yeye itu pasti ada penyebabnya gitu Kak. Dan di akhir curhatannya tadi, Kak Yeye sempat bilang kalau dia itu merasa ada di lingkaran setan. Dan yang aku tangkap itu Kak Yeye itu pengen keluar dari lingkaran setan itu gitu. Nah, solusi dari aku sendiri itu coba deh untuk kita itu kayak menggali dulu. Apa sih sebenarnya sebab dari kita merasa cemas itu gitu. Kita ngelakuin apa sih kok bisa kita merasakan cemas, merasakan gelisah gitu, tiba-tiba pikiran kita negatif gitu sih. Kalau kita udah nemu permasalahannya, nemu sebabnya, sebab akibatnya, maka kita bisa nih mencari solusi gitu dari hal itu tadi. Misal ini, aku yang merasa cemas gitu, aku merasa gelisah ketika aku memikirkan masa depan gitu. Nah, solusinya kayak apa? Solusi dari aku sendiri itu kayak ngelis nih, hal apa sih yang harus aku lakuin untuk meraih masa depan yang lebih baik sehingga aku nggak merasa cemas gitu. Hal A, B, C, D andai kata seperti itu. Kemudian yang terakhir kita tinggal merealisasikannya gitu sih Kak. Nah, dari poin yang kedua tadi aku ingin menambahi hal yang penting. Sebenarnya solusi apa yang harus seorang lakukan itu datang dari diri dia sendiri gitu. Terus kemudian yang masalah yang aku ambil tadi kayak masalah tentang masa depan itu hanya contoh sih gitu. Jadi misalnya ternyata hal yang membuat si Kak Yeye gelisah, cemas berlebihan itu adalah hal yang lain, mungkin Kak Yeye bisa mencari solusi untuk mengatasi kecemasan itu. Gitu. Soalnya kenapa? Soalnya di permasalahan ini Kak Yeye tidak menjelaskan secara spesifik apa sih penyebab yang membuat dia cemas berlebihan, ketakutan berlebihan, gelisah gitu sih Kak. Jadi mudah-mudahan solusi dari aku bisa ngebantu gitu. Wah, keren banget nih solusi dari konselor kita. Jadi nggak karena permasalahan yang diberikan tidak spesifik, konselor kita juga memberikan solusi yang general juga yang bisa digunakan pada situasi-situasi tertentu. Jadi untuk kamu Kak Yeye, boleh banget nih terapkan hal-hal yang diberikan konselor kita.
Kalau bukan sekarang, kapan lagi gitu kita merasakan keluar dari lingkaran setan yang selalu menghantui setiap hari. Kapan lagi kita merasa bahagia, kapan lagi hidup menghirup oksigen sebebas-bebasnya. Karena Tuhan saja memberikan oksigen secara gratis, kenapa ada hal yang membuat kita untuk menghirup udara secara tertekan dan merasa bahwa hal itu tidaklah hal yang normal. Oke, langsung saja nih Kak ke permasalahan yang kedua dengan inisial nama AI, umurnya 24 tahun nih Kak, tergolong lebih dewasa daripada umur yang tadi. Dia tidak memberitahukan pekerjaannya dengan keluhan. Sudah beberapa bulan sejak saya kehilangan pekerjaan saya. Saya merasa rendah diri dan kehilangan arah. Saya setiap kali mengirimkan lamaran kerja, rasa takut selalu saja menghantui diri saya. Saya merasa tidak berharga dan tidak ada yang bisa mempekerjakan saya lagi. Rasanya sulit untuk tetap optimis dan terus mencoba. Bagaimana ya Kak, saya bisa mengatasi perasaan saya ini dan memulai untuk terus semangat mencari hal-hal yang menurut saya itu bisa mengembangkan bakat saya. Oke, kepada Kak Berlian, boleh banget nih kasih solusi-solusi terbaik dengan masalah yang dialami oleh saudara AI. Oke, terima kasih Kak Cherry. Oke, izin menjawab ya Kak. Oke, dari cerita yang disampaikan Kak Cherry tadi, Kak yang berinisial AI itu merasakan sulit untuk optimis dan sulit juga untuk terus mencoba gitu. Jadi gini, coba deh kita itu mencoba untuk mengambil hikmah dulu gitu dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita. KAI yang kehilangan pekerjaannya, itu kita coba ambil hikmahnya dulu. Dari kejadian itu apa aja sih hal-hal baik yang mungkin nggak bisa KAI lakukan selama kerja kemarin, tapi bisa KAI lakukan setelah kejadian ini gitu. Bisa aja hal yang nggak KAI lakukan sekarang, maksudnya mohon maaf, bisa aja hal yang KAI lakukan sekarang, itu belum tentu bisa dilakukan oleh orang-orang yang bekerja, dan mereka menginginkan hal itu gitu loh. Jadi intinya kayak cobalah kita mengambil hikmah dari setiap yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan stop buat kita itu menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Tugas kita itu sebenarnya kan hanya berusaha semaksimal mungkin, berdoa, kemudian selebihnya pasrah sama Tuhan. Gitu kan Kak Cherry? Iya, benar-benar. Jadi kalau ternyata hal yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan kita, ya udah stop buat nyalahin diri kita sendiri, karena kita udah berusaha nih anggapannya gitu. Dan semua itu terjadi itu sudah di luar kendali kita lah anggapannya seperti itu. Kemudian KAI tadi bilang kalau takut dan ragu banget kalau ingin mencoba gitu. Gini deh, rasa takut itu kan terjadi karena kita memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi gitu loh. Nah, coba pikiran-pikiran yang membuat kita takut, ragu, kita ubah dengan memikirkan hal-hal yang positif gitu. Misalnya kayak, wah kalau aku lamar di sini bisa lah ya, insya Allah bakalan diterima karena aku memiliki potensi yang cukup baik juga gitu. Coba diganti dengan memikirkan hal-hal yang positif. Dengan demikian, perlahan-lahan rasa takut itu dan ragu itu akan hilang gitu loh. Dan adanya tinggal perasaan yang optimis aja gitu, karena kita udah positive thinking duluan gitu Kak. Dan aku sendiri percaya gitu loh, dengan kalimat kayak gini, Tuhan itu mengikuti prasangka hambanya. Jadi, dibanding kita memikirkan hal yang tidak-tidak, yang hanya menambah rasa takut kita, kenapa nggak mencoba untuk memikirkan hal yang positif, berprasangka baik seperti itu. Kita bisa memulai hal-hal seperti itu. Dan terdapat beberapa cara yang lain untuk memiliki rasa optimis dalam diri kita sendiri. Misalnya seperti fokus pada masa depan dan masa sekarang dan masa depan maksudnya. Boleh kok kita ngelihat masa lalu jika itu tujuannya untuk menjadi pembelajaran aja. Tapi kalau misalkan kita ngelihat masa lalu dan itu malah membuat kita ngerasa takut, ngerasa kita nggak nyaman, ya udah nggak usah ngelihat masa lalu gitu. Kemudian kita bisa nih mencoba untuk bergaul dengan mereka yang memiliki pikiran-pikiran positif. Karena percaya atau enggak, pergaulan itu benar-benar mempengaruhi diri kita sendiri.
Nah, mungkin itu aja sih Kak yang bisa aku jelasin. Mudah-mudahan bisa membantu KAI ini. Wah, keren banget, Kak. Jangankan KAI, aku sendiri saja langsung terbuka pikiran untuk optimis dan selalu merasa kalau apapun yang kita katakan akan dijabah sama Tuhan. Benar seperti itu ya, Kak. Jadi tetap berprasangka baik, ubah mindset yang seharusnya mengatakan, aku nggak bisa nih menjadi aku harus bisa. Aku nggak pede, aku harus pede. Aku nggak pandai, aku pasti pandai. Seperti itu ya Kak. Bukan mengatakan aku tidak bisa, aku tidak. Namun aku harus. Seperti itu ya kepada KAI. Boleh deh kalau misalnya masih bingung gimana caranya atau masih ragu tentang bagaimana cara mengubah mindset, sering-sering untuk melihat talk show atau motivasi-motivasi dari speaker-speaker yang keren banget seperti Duta Kesehatan Mental Indonesia yang sering memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, lanjut nih Kak ke inisial nama FA. Umurnya 17 tahun nih Kak. Pekerjaannya sebagai pelajar. Wah, banyak banget ya Kak. Pelajar ini ternyata memiliki masalah yang seharusnya itu kita rasa mereka itu hanya fokus kepada pelajaran mereka. Ternyata mereka banyak hal yang disimpan di dalam diri mereka ya. Oke, langsung aja nih Kak. Masalahnya saya selalu merasa gelisah dan cemas ketika harus berbicara di depan umum. Bahkan hanya berpikir tentang itu saja membuat jantung saya berdebar dan tangan saya berkeringat. Saya takut nih menjadi pusat perhatian dan khawatir tentang pandangan orang lain terhadap diri saya. Ketakutan inilah yang membuat kemampuan saya untuk tumbuh dan berkembang menjadi tidak bisa. Apakah ada cara Kak untuk mengatasi rasa takut ini dan membuat diri saya merasa lebih percaya diri? Boleh dong Kak, karena saya juga sering banget nih ngalamin hal kurang percaya diri. Boleh dong Kak kasih tips-tips sedikitnya agar bukan hanya saya, sobat-sobat Levi lainnya bisa menguatkan rasa percaya diri dan tidak takut untuk berbicara atau menghadapi masalah depan umum. Kepada Kak Berlian dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Cherry. Oke, gini, hal yang dirasakan oleh Kak inisial Eva ini adalah hal yang wajar sekali menurut aku. Karena kenapa? Karena aku sendiri terkadang juga merasakan demikian Kak Cherry. Wajar banget kok gitu, kadang kayak ngerasa takut, ngerasa kayak nggak percaya diri gitu. Tapi gini, seperti yang aku jelasin pada permasalahan sebelumnya, ya Kak Cherry, rasa takut itu muncul karena kita itu memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi gitu. Daripada kita memikirkan hal yang negatif yang belum tentu terjadi juga, bukankah lebih baik kayak kita itu memikirkan hal yang positif? Misalnya seperti ini. Aku bisa kok untuk menampilkan yang terbaik nantinya. Setiap kali aku berbicara, orang-orang akan mendengarkan aku dengan seksama dan memperhatikan aku dengan baik. Dan mereka senang melihat aku berbicara di depan umum. Ketika kita berpikiran positif seperti demikian, itu akan lebih membuat nyaman. Dan secara tidak langsung diri kita akan tersugesti akan kalimat-kalimat itu. Itu kan sugesti yang baik ya, itu menurut aku. Kemudian, percaya atau enggak nih Kak, kalau kita sendiri itu kalau kita nggak percaya sama kemampuan kita, maka vibes yang ditangkap orang lain pun sama gitu loh. Mereka akan ngeremehin kita, mereka juga nggak akan percaya sama kita. Toh kita aja nggak percaya sama diri kita, orang lain juga nggak akan percaya sama kita gitu loh. Nah, tapi kalau kita sendiri percaya sama diri kita, sama kemampuan kita, setiap orang kan memiliki kemampuan nih Kak. Nah, vibe positif itu akan terlihat oleh orang lain juga gitu loh. Kayak terpancar lah gitu ke orang lain gitu. Jadi dari aku sendiri, solusinya adalah dari diri sendiri dulu gitu. Kita harus nyiptain kepercayaan pada diri sendiri dulu untuk mencapai rasa percaya diri itu. Gitu sih Kak Cherry. Wah, keren banget Kak. Ternyata berhubungan ya Kak sama yang tadi, bahwa ketakutan itu ternyata karena pikiran kita yang harusnya kita ubah mindset tadi ya Kak, benar ya.
Namun nih Kak, aku ada beberapa sosial eksperimen nih. Nah, out of our opinion nih Kak, out of our topic nih, karena beberapa masalah yang ribet banget gitu, banyak banget gitu masalahnya. Aku mau nanya nih Kak, secara individu nih. Nah, terkadang tuh Kak, setelah kita tampil dalam satu acara or something else yang membuat kita percaya diri nih awalnya. Pastinya kita ada demam panggung karena satu hal atau mungkin kita ikut lomba pidato nih. Kita sebenarnya udah enjoy sama teks kita, udah well prepare dari sebelum-sebelumnya. Ternyata pas kita di depan juri, melihat juri, langsung kayak demam panggung gitu. Nah, setelah hal itu, ya udah kita bawa enjoy aja nih. Setelah turun dari panggung, banyak nih opini-opini orang yang mengatakan, ih lebih bagusan yang sebelumnya ya, atau ih kok dia sadar banget gak kayak biasanya gitu. Hal itulah yang membuat kita menjadi cemas dan nggak mau lagi untuk mengembangkan kemampuan. Gimana nih Kak menurut Kakak, pendapat Kakak? Karena banyak banget yang aku dapati merasakan hal yang sama seperti apa yang aku bilang ini gitu Kak. Oke, gini Kak Cherry, kalau dari aku misalkan aku ini tampil nih udah semaksimal mungkin, udah usaha juga sebelum itu gitu, udah ngerasa semaksimal mungkin, terus kayak udah oke lah gitu. Ternyata pas udah selesai ada nih omongan-omongan kayak, tadi kok kamu gini sih gitu, tadi kok penampilanmu kurang sih gitu. Nah dari situ sebenarnya kan ada nih kalimat kayak gini, kita nggak bisa ngontrol respon seseorang, omongan seseorang, pikiran seseorang sama kita. Yang bisa kontrol, yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri gitu. Nah, kita bisa nih kontrol, kita maunya omongan itu kita tanggepin, kita masukin ke hati atau enggak gitu. Kalau dari aku sendiri, kalau omongan itu malah membuat kita down atau membuat kita nggak mau mencoba lagi ke depannya, ya udah kita nggak usah respon itu. Karena kita udah tahu nih kalau kita ngerespon atau kita nangkep omongan itu ngebuat efek buruk buat kita, ya udah kita nggak usah respon itu gitu Kak. Dan wajar banget kok orang-orang bilang kayak gitu. Namanya juga proses, mungkin itu bisa di sisi lain mungkin bisa kita jadikan kayak, oh oke, kritik itu bisa buat kita jadikan lebih baik lah ke depannya nanti gitu. Wah keren banget nih. Aku makin membuka pandangan aku nih tentang suatu hal nih Kak. Jadi ternyata kita nggak harus mendengarkan omongan orang terlalu gitu ya Kak. Kita boleh mendengarkan asal membangun kepada diri kita. Kita tidak bisa mengontrol omongan orang karena kita hanya memiliki dua tangan gitu. Aku pernah dengar quotes ini Kak. Kita hanya memiliki dua tangan, yang bisa kita tutup telinga kita bukan menutup mulut orang untuk berbicara. Mungkin Sobat Levi, jika terjadi masalah tersebut, jika tidak tahan, boleh banget gunakan kedua tangan untuk menutup telinganya, bukan menutup mulut mereka. Karena setiap orang bebas beropini, namun kita bebas juga menerima atau menolak opini tersebut. Oke, keren banget Kak, sumpah. Aku langsung terbuka pikiran aku, langsung seperti kayak, wah bener banget ya, selama ini ternyata yang aku pikirkan salah banget gitu loh. Oke, langsung aja nih Kak, ke masalah selanjutnya. Dengan inisial PE nih Kak. PE umur 18 tahun, pekerjaannya pelajar lagi. Wah banyak banget nih ya pelajar yang menghadapi masalah nih. Oke, langsung saja ke ceritanya. Saya tunggu dalam lingkungan yang tidak mendukung emosi saya. Orang tua saya jarang menunjukkan kasih sayang dan dukungan secara emosional. Dan seringkali mengabaikan perasaan saya. Selama bertahun-tahun, inilah yang membuat saya merasa tidak berarti dan tidak berharga bagi orang lain. Saya merasa sulit untuk membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Karena terus-menerus merasa tidak layak mendapatkan cinta dan perhatian. Saya berjuang dengan depresi dan perasaan kesepian yang mendalam. Karena saya tidak pernah merasa diterima sepenuhnya
dan dengan orang-orang di sekitar saya. Oke Kak, boleh banget nih Kak Berlian memberikan masukannya tentang hal-hal yang menurut saya sangat hurt banget ya Kak di hati, karena ini menyangkut kesehatan mental yang sudah sangat kronis sih menurut saya. Oke, kepada Kak Berlian dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Cherry. Oke, dari sini aku bisa memberikan sedikit solusi. Dari kuliah juga aku dapetin si ilmu ini. Gini, tadi kan sempat dibacakan kalau dari pihak keluarga atau orang-orang terdekat di sekitar, siapakah inisial BE ya? Kak BE BE, Kak. bilang kalau iya, kalau KBE bilang kalau untuk masalah emosional dia kurang didukung banget gitu. Sampai dia tuh merasa kayak nggak layak dicintai sama orang-orang gitu. Nah, kalau dari aku sendiri, mungkin pertama yang bisa dilakukan Kak BE ini pemaafan gitu. Pemaafan atas semua yang pernah terjadi dalam kehidupannya gitu. Memaafkan semua orang-orang yang mungkin pernah menyakiti dia gitu. Orang tua yang atau mungkin keluarga yang dia rasa nggak pernah mengerti perasaannya gitu. Mungkin dari situ dia bisa memaafkan dulu gitu. Setelah dia memaafkan, dia bisa melakukan ini Kak, pernah nggak sih dengar terapi butterfly hug? Itu kayak memeluk diri sendiri gitu. Dari situ bisa dilakukan kayak, nggak, kamu itu berharga kok gitu. Kamu itu pantas dicintai tau gitu. Terapi seperti itu secara nggak langsung bisa membuat kita itu merasa nyaman, merasa kayak dipeluk diri sendiri. Mungkin orang lain nggak bisa meluk kita, tapi kita bisa memeluk diri sendiri dengan terapi ini gitu. Itu mungkin bisa dilakukan sama KBE gitu kan. Kalau misalkan ternyata KBE mengalami hal yang lebih dari ini, mungkin bisa dikonsultasikan ke psikiater atau psikolog gitu kan. Soalnya kan pasti lebih ahli lah dalam hal ini gitu. Wah, keren banget nih Sobat Levi. Aku pun baru tahu nih ternyata ada teknik butterfly ya Kak namanya ya. Butterfly. Jadi ketika Sobat Levi sendiri merasa tidak ada yang bisa Sobat Levi ceritain ke orang lain, boleh banget lakukan teknik ini dan katakan kepada diri sendiri bahwa tidak ada yang mencintai diriku kecuali aku, dan tidak ada yang paling berharga di dunia ini kecuali diriku sendiri. Jadi Sobat Levi akan tetap semangat menjalani hari dan akan tetap merasa bahwa Sobat Levi sangat berharga dan sangat dibutuhkan. Karena Tuhan memberikan hidup manusia bukan semata-mata hanya untuk sia-sia. Karena Tuhan akan memberikan peran terbaik di hidup Sobat Levi yang akan menjadi jalan untuk orang lain menuju kesuksesan atau jalan untuk orang lain menjadi lebih baik, bukan hanya untuk Sobat Levi sendiri, tapi orang di sekitar Sobat Levi. Gitu ya, Kak. Iya, oke Kak. Jadi sebelum lanjut ke permasalahan selanjutnya, ini saya mau menambahi juga. Terkadang permasalahan yang kita alami, yang harus kita maafkan, itu kan sulit banget ya Kak. Kayak mungkin dari aku sendiri juga pernah gitu mengalami kayak, nggak, susah banget memaafkan orang itu, susah banget aku untuk damai sama orang itu. Emang susah gitu. Tapi seenggaknya kita memaafkan semua itu untuk diri kita sendiri gitu, untuk kedamaian diri kita sendiri gitu. Jadi mungkin nggak untuk orang, tetapi untuk diri kita sendiri gitu. Gitu sih Kak. Itu mungkin bisa jadi hal yang lebih membuat kita kayak legowo begitu. Oke, untuk kebahagiaanku sendiri gitu, aku kayak maafin orang itu. Aku damailah sama permasalahan kayak gini. Gitu sih Kak. Wah, keren banget Kak. Aku juga sering banget tuh Kak. Merasa aku gak bisa nih maafkan dia karena kesalahannya itu udah di luar batas yang kesabaranku gitu. Namun aku selalu berpikir tiap malam selalu sebelum tidur selalu melakukan tips berikut Kak. Seperti tiap malam itu aku selalu bilang, misalnya nih aku lagi bertengkar sama Kak Berlian, aku selalu bilang, untuk kamu Berlian, aku sudah memaafkanmu hari ini, hari semalam, dan hari esok. Jadi apapun yang akan kau lakukan, semoga jalan yang terbaik akan selalu menghampirimu. Boleh banget nih Sobat Levi melakukan hal tersebut, teknik tersebut,
jika belum bisa memaafkan orang lain. Karena memang gengsi untuk memaafkan orang lain atau minta maaf itu sangat tinggi. Namun ketika kita memaafkan orang lain, kita akan lebih lega dan merasa bahwa diri kita itu lebih berharga daripada orang lain itu gitu. Oke Kak, ke pertanyaan terakhir nih Kak. Dari inisial nama BT, umurnya 19 tahun. Waduh, satu letting nih sama aku, umurnya sama nih. Oke, pekerjaannya nggak diketahui. Nah, ke permasalahannya langsung nih Kak. Selama beberapa bulan terakhir, saya merasa terjebak dalam kecemasan yang tak kunjung reda. Setiap hari, pikiran negatif dan ketakutan yang berlebihan selalu menghantuiku. Sulit tidur, dan selalu merasa gelisah setiap hari adalah hal yang selalu kurasakan. Bahkan melakukan aktivitas sehari-hari menjadi sulit bagiku. Aku merasa terisolasi dan tidak bisa membagikan perasaan kepada orang lain dan siapapun yang kutemui. Apa yang sebenarnya terjadi pada diriku, Kak? Apa ada cara untuk mengatasi kecemasanku ini? Boleh dong, Kak Berlian, untuk memberikan solusi terbaiknya kepada saudari atau saudara Binti. Oke Kak, sebelum itu aku mau tanya nih Kak, karena aku juga kurang dengar tadi, mohon maaf. Tadi Kak inisial siapa Kak? BT, Kak. BT ya? Itu tadi menjelaskan nggak spesifik permasalahannya seperti apa? Kayak kenapa dia merasa cemas seperti itu? Enggak ya? Enggak. Oh enggak, oke. Oke, kalau dari permasalahan yang aku dengerin tadi dari Kak Cherry, itu sepengetahuan aku udah kayak kecemasan yang berlebihan ya gitu. Udah kayak masuk ke gangguan kesehatan mental. Itu kalau menurut aku gitu. Untuk lebih benernya atau enggaknya bisa dicek ke ahlinya gitu, ke psikolog atau psikiater gitu ya. Nah, kalau dari sini aku bisa ngasih solusi yang secara umum aja sih Kak, kayak permasalahan yang awal tadi, gimana cara kita kayak ngatasin kecemasan itu gitu. Karena itu menurutku udah cemas yang berlebihan banget lah, sampai tadi Kakaknya ngerasain gejala A, B, C, D itu. Itu salah satu solusinya adalah dengan kayak menggali dulu, karena aku juga nggak tahu secara pasti apa yang membuat Kak BT ini tuh cemas, gelisah gitu. Jadi Kak BT bisa kayak cari dulu apa sih yang membuat Kak BT itu ngerasa cemas, ngerasa gelisah berlebihan seperti ini gitu. Kemudian setelah udah tahu nih, nah dicari nih solusinya gitu. Apa yang sekiranya membuat Kak BT ini ngerasa nggak cemas lagi gitu, merasa kayak keluarlah dari zona ini tadi gitu. Setelah udah nemu nih solusinya, tinggal realisasinya aja sih Kak gitu. Aku bisa ngasih solusi secara generalnya aja karena dari aku sendiri juga kurang tahu gitu apa yang membuat Kak BT ini tuh cemas, tiba-tiba gelisah gitu. Gitu Wah, sih Kak. keren banget ya solusi dari Kak Berlian. Bisa kita simpulkan nih, kalau setiap hal yang kita alami, setiap hal yang kita lalui itu karena ada sebabnya. Tidak ada asap kalau tidak ada api, gitu ya Kak. Nah, boleh dong Kak, apa sih yang sebenarnya terjadi pada Sobat Levi si BT ini? Dia bingung nih apa sebenarnya yang terjadi pada dia dan kenapa bisa terjadi gitu loh Kak. Oke. Gini Kak, kalau dari cerita yang aku dengerin dari Kak Cherry, itu dari aku sendiri, itu aku nggak bisa kayak ngejudge dia itu dia itu sedang ngalamin apa gitu. Kalau sepengetahuan aku, dia itu udah kayak cemasnya tuh udah berlebihan banget gitu, sampai ngeluarin gejala-gejala seperti itu gitu. Nah, kalau menurut aku saranin mending lebih enaknya itu konsultasi ke ahlinya, entah itu psikolog atau psikiater gitu Kak, untuk mendapatkan penanganan yang lebih khusus lagi gitu. Dan perlu diketahui teman-teman semua, siapapun kayak kita itu kalau mau konsultasi ke psikolog, ke psikiater itu bukan berarti kita tuh gila atau mengalami
gangguan kesehatan mental seperti itu gitu loh. Tapi emang kayak contohnya kalau misalkan kita sakit aja kita ke dokter. Ya sama halnya kalau mental kita sakit, mental kita nggak sehat, kita ya ke dokter yang ahli dalam bidang itu gitu loh. Nah, bener banget, Kak. Sering banget orang mengabaikan kesehatan mental dan lebih mementingkan kesehatan fisik. Padahal sebenarnya kesehatan fisik bisa terjadi jika mental kita sudah down. Jadi karena mental kita langsung ke saraf otak, jadi semua saraf motorik yang kita kerjakan bisa berfungsi secara lemah sehingga membuat kondisi fisik kita lemah gitu ya, Kak. Oke, Kak, untuk merangkum dari semua permasalahan atau mungkin Kakak mau ngasih solusi dari satu permasalahan, tips-tips yang kiat banget nih yang bisa diterapkan Sobat Levi secara general atau mungkin dari satu permasalahan yang sudah dibahas tadi. Boleh dong Kak Berlian untuk memberikan solusinya gitu. Oke, mungkin dari aku sendiri ada beberapa kesimpulan yang bisa aku kasih dari permasalahan-permasalahan yang tadi ya teman-teman. Yang pertama itu setiap hal yang terjadi sama kita itu kan pasti ada sebabnya. Rasa sedih, rasa marah, kita senang, kita kecewa, kita cemas, itu pasti ada sebabnya gitu. Kalau misalkan kita senang ya alhamdulillah lah, kita pasti ada sebabnya. Kita senang itu kenapa? Kalau kita marah ya udah gitu. Kita validasi rasa marah itu, kita validasi rasa kecewa itu, cemas itu kayak nggak masalah gitu loh. Jangan pernah kayak ngedenial gitu loh, kayak enggak kok aku nggak marah padahal kamu marah, enggak kok nggak sedih padahal kamu sedih. Kayak misalnya nih gini, aku lagi sedih nih, aku lagi sedih gitu, kayak oke, kamu sedih nggak apa-apa gitu loh. Kamu sedihnya karena apa gitu. Terus dari situ kita ambil hikmahnya gitu. Jadi kita nggak ngedenial, tapi kita juga kayak ngambil hikmahnya dari situ. Paham kan Kak Cherry? Paham banget dong Kak. Oh baik Kak. Mohon maaf ya Kak. Kemudian yang kedua ini gimana rasanya kita nyiptain rasa percaya diri itu adalah dimulai dari kita sendiri gitu. Kalau misalkan di situ kita ada pikiran-pikiran yang enggak, mendingan apa ya? Misalkan kita nih memiliki rasa takut gitu. Di mana rasa takut itu tercipta karena hal yang belum terjadi, memikirkan hal yang belum terjadi, ya udah kita mulai memikirkan hal-hal yang baik aja gitu. Biar dari situ kita itu tumbuh kayak optimis, percaya diri, dan hal-hal baik lainnya gitu sih Kak. Wah keren banget nih. Solusi-solusi yang memang jitu banget ya, membuat kita sadar akan kesehatan mental itu, bahwa pentingnya kesehatan mental. Dan solusi-solusi jitu dari Kak Berlian ini boleh banget nih diterapkan Sobat Levi dalam kehidupan sehari-harinya nih. Nah, jangan takut Sobat Levi, karena Sobat Levi tidak sendirian. Ada kami yang selalu ada merangkul Sobat Levi, walaupun tidak secara fisik, namun secara mental dan secara fisik dan secara pikiran akan selalu membantu Sobat Levi. Aku ada satu quotes nih Kak, quotes terakhir. Setiap badai yang kita jalani akan ada pelangi yang di ujung setelahnya. Jadi jangan pernah berhenti di tengah jalan, karena jalan yang kita lalui akan selalu ada Tuhan dan orang yang ada di samping kita. Oke, terima kasih kepada Kak Berlian yang sudah mau direpotkan untuk memberikan solusi-solusi terbaiknya dan memberikan hal-hal yang sangat bermanfaat. Semoga hal-hal yang bermanfaat Kakak berikan menjadi ladang pahala bagi Kakak dan menjadi motivasi bagi Sobat Levi yang mendengarkan. Oke, mungkin cukup sekian podcast kita kali ini. See you Kak Berlian dan see you Sobat Levi.
kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat.